Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program acara Mutiara Iman, sebuah tausiah keagamaan Islami bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Tak kalah menarik, tema yang akan kami angkat dalam episode kali ini adalah peran ibu dalam pengasuhan anak. Ibu adalah sosok sentral dalam pendidikan anak. Dalam Islam sendiri, peran ibu memiliki ataupun mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Sebagai pendidik pertama dalam keluarga, bagaimana karakter anak, iman, dan juga akhlak, peran ibu memiliki kontribusi yang cukup besar. Dan melalui kasih sayang serta teladan yang diberikan, akan menjadi fondasi kokoh untuk kehidupan anak yang akhirnya akan berdampak pula pada masa depan anak dan masyarakat secara luas. Pantas, pada episode kali ini kita akan bahas bagaimana peran ibu dalam pengasuhan anak, apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana peran ini, tugas mulia ini dilakukan sesuai dengan tuntutan Islam ataupun tuntunan Islam itu sendiri. Maka tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman. Baik, saat ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam, Ustazah Sita Delilah Susanti, SOSI. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Mbak Fia. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami di Mutiara Iman, meluangkan waktu, dan saya selalu begitu tertarik, begitu senang ketika mendapatkan ataupun dibersamai oleh seorang narasumber wanita, karena selain tema kita menarik, begitu relevan ya Ustazah, bisa saling curhat dan tentunya menyadarkan lebih pemahaman untuk perempuan-perempuan di luar sana. Insya Allah. Tema kita begitu menarik terkait dengan peran ibu dalam pengasuhan anak. Kita tahu ibu adalah fondasi ataupun peran yang sangat krusial dalam keluarga, apalagi anak. Namun banyak sekali anggapan di luar sana bahwasanya peran ini hanya dititikberatkan atau menjadi kontribusi utama dari ataupun oleh seorang ibu. Padahal terkait dengan pengasuhan anak, ini adalah tugas orang tua secara utuh. Namun dalam perspektif Islam, bagaimana sebenarnya tuntunan yang diajarkan kepada ibu dalam pengasuhan anak itu sendiri, dan pembagian tugasnya seperti apa Ustazah? Kita akan berikan kesempatan untuk Ustazah Sita memberikan tausiah pengantar. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang peran ibu. Memang tidak secara spesifik Al-Quran menyebutkan, tetapi Al-Quran itu sebagai guidance book, sebagai hudan, sebagai petunjuk umat Islam, memberikan beberapa petunjuk. Dalam surat Ali Imran ayat 33, Allah sendiri memilih beberapa orang, beberapa keluarga yang seharusnya dijadikan sebagai keluarga model oleh seluruh umat manusia di alam raya ini. Ayatnya berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah itu memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, dan memilih keluarga Imran sebagai contoh untuk semesta alam. Nah, tugas kita ini adalah meneladani manusia-manusia yang telah Allah sebutkan tadi, Mbak. Juga meneladani keluarga-keluarga yang tadi sudah disebutkan oleh Allah. Sekaligus mempelajari nilai-nilai apa yang terdapat dalam keluarga itu. Apa yang menjadi nilai-nilai norma-norma mulia sehingga kita bisa terapkan dalam keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahum minni faman asani fa innaka ghafurur rahim. Itu adalah bunyi dari ayat 35 dan 36. Kurang lebih maknanya adalah, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman,
dan jauhkan aku dan keturunanku dari perilaku syirik. Sesungguhnya penyembahan berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat yang ke-37 yang tidak kalah menarik. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di sana, dekat dengan rumahmu yang mulia, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Jadi tadi sudah ada permohonan untuk aman. Yang kedua, permohonannya supaya akidahnya selamat. Yang ketiga, liyuqimus shalah, agar terbiasa melakukan ibadah. Nah, yang berikutnya permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah setelah liyuqimus shalah waja'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarat. Selanjutnya Nabi Ibrahim meminta Allah untuk memberikan karunia berupa rezeki buah-buahan. Dari sini bisa kita ambil pelajaran Mbak Fia, bahwa seorang ayah itu butuh membuat garis besar haluan keluarga. Oh, ada ya. Jadi bukan hanya negara ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, dimohonkan oleh Nabi Ibrahim ini adalah norma-norma mulia yang sangat dicita-citakan supaya terwujud untuk keluarganya. Yeah. Di antaranya tadi sudah ada 5 ya, mohon aman, mohon untuk selamat akidahnya, terbiasa melakukan ibadahnya, kemudian disukai orang, berarti itu akhlakul karimah, dan diberikan rezeki oleh Allah. Nah, sekarang kita ambil pelajaran dari sini, bagaimana kita keluarga-keluarga muslim era sekarang. Apakah sudah punya visi yang baik untuk keluarga kita? Apakah para ayah sudah menetapkan apa visi keluarganya? Sehingga dengan visi itu, keluarga bisa dituntun menuju ke arah yang baik, insya Allah. Itu doa sekaligus keinginan dan visi Nabi Ibrahim bagi kebaikan keluarganya. Itu mungkin Mbak Fia bisa kita bandingkan dengan keluarga-keluarga yang kita alami saat ini seperti apa? Iya, baik Ustazah Sita, terkait dengan peran ibu dalam pengasuhan anak sudah dicontohkan oleh beberapa tokoh pendahulu kita, tokoh-tokoh Islam. Salah satunya Nabi Ibrahim yang Ustazah sampaikan tadi. Apalagi Rasulullah juga memberikan kontribusi contoh yang baik untuk umatnya begitu. Terkait dengan pengasuhan anak, ini kaitannya dengan parenting begitu. Ada istilah didiklah anakmu sesuai zamannya. Ketika kita melihat anak-anak sekarang, bagaimana Ustazah melihatnya? Apakah pendidikan dari tahun ke tahun ini harusnya memang makin baik idealnya, tapi bagaimana pandangan Ustazah melihat perkembangan anak-anak? Oke. Kita tahu belakangan ada istilah anak-anak tantrum. Betul. Jadi entahlah apalah istilahnya dengan anak-anak yang sekarang kita lihat ya di sekitar kita. Intinya sebenarnya peran ibu kita harus menggarisbawahi Mbak Pia. Bagaimana peran ayah dan ibu di dalam rumah. Baik, ada peran masing-masing. Betul. Kalau tadi ayah perannya adalah menentukan garis besar, mencari nafkah di luar rumah. Sekarang peran ibu bagaimana? Kita harus belajar lagi ke ayat ini. Ayat ini Mbak Pia dijelaskan oleh sebuah hadis. Dalam Sahih Bukhari itu panjang sekali hadisnya. Insya Allah dan nyaman kita membacanya. Jadi kita harus mencontoh dari Sayyidatina Hajar, ibu dari Nabi Ibrahim, ibu dari Nabi Ismail ini. Harus mencontoh dari sana. Bagaimana karakter beliau sebagai ibu. Kita lihat ya, kita coba apa yang dimiliki oleh Siti Hajar. Yang pertama, kecerdasan spiritual. Menjadi ibu tidak cukup kecerdasan intelektual, butuh kecerdasan spiritual. Dalam hadis Bukhari itu, jadi hadis itu menceritakan bagaimana Ibrahim saat membawa keluarganya ke Makkah dan meletakkan keluarganya di sebuah lembah yang tidak ada penghuninya dan tandus. Kemudian si istri ini karena diletakkan di tempat yang tandus, secara naluriah bertanya, "Wahai Ibrahim, kamu akan meninggalkan kami di sini?"
kami dititipkan kepada siapa? Nah, ini kan secara naluriah wajar ya seorang ibu bertanya. Berkali-kali ditanya dan tidak menjawab. Tetapi saat bertanya yang terakhir, Allahul ladzi amara hada. Apakah Allah yang menyuruhmu ini, Ibrahim? Kemudian Ibrahim bilang, iya, ini adalah perintah Allah. Lalu dia diam, tidak lagi bertanya, dan Ibrahim pergi meninggalkan. Dari sini kita tahu bahwa Sayyidatina Hajar ini adalah bukan perempuan biasa. Beliau adalah perempuan yang tabah, tegar, mempunyai kemampuan religiositas yang sangat tinggi, mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bandingkan dengan realitas ibu-ibu sekarang. Kira-kira apabila ditinggalkan oleh suami untuk bekerja dalam waktu yang lama, dalam keadaan yang tidak jelas, begitu berkekurangan, apakah ibu sekarang bisa seperti itu bertahannya? Juga beliau juga memiliki kemampuan emotional intelligence yang bagus. Karena beliau tidak marah dengan itu. Beliau bisa mengendalikan emosinya. Beliau terima apa yang telah Allah gariskan untuk hidupnya. Baik. Okay. Ketika Siti Hajar menerima semua itu, karena beliau tahu bahwasanya Nabi Ibrahim melakukannya, istri dan anaknya karena perintah Allah, begitu. Namun di sisi lain, posisi perempuan masa kini begitu, Ustazah. Ada istilah baby blues begitu. Betul. Walaupun kadang ada yang berceloteh, itu mentalnya aja yang kurang baik, karena zaman dulu nggak ada istilah seperti itu begitu. Tapi ketika kita mempelajari lebih jauh, ketika ibu sudah memberikan yang terbaik untuk anak dan keluarganya, namun peran ayah juga harus hadir di sana. Betul. Kita belajar untuk menjadi Siti Hajar, namun di sisi lain seorang suami juga bisa meneladani Nabi Ibrahim, Rasulullah, begitu. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita belajar untuk bisa menjadi ibu yang baik? Di sisi lain, kita juga harus punya batasan. Suami juga harus berperan penting dalam kontribusi pendidikan anak, begitu. Ya, betul. Ada sesuatu yang menarik dalam kisah ini, Mbak Fia. Jadi ini contoh keluarga yang berpoligami, dan ayah tidak tinggal serumah dengan anak. Baik. Seharusnya secara psikologis anak ini kekurangan kasih sayang. Justru ini yang ingin saya jelaskan kepada Mbak Fia, bahwa Hajar itu mempunyai juga intelligent quotient juga. Beliau juga mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan misi. Tadi kan sudah ada visi, menerjemahkan visi. Nah, beliau sebagai penerjemah visi yang baik. Nabi Ibrahim sudah membuat visi, kemudian Siti Hajar dengan kecerdasannya menerjemahkan visi itu dalam misi-misi. Beliau tidak pernah mengeluh dengan keadaan kondisi seperti itu. Dan beliau juga bisa menerjemahkan kepada anaknya sikap bagaimana caranya tidak mengeluh dalam hidup ini. Beliau juga memberikan imaji-imaji yang positif tentang ayah, sekalipun ayah tidak ada. Dan tentunya ini karena beliau ini adalah keluarga para nabi, tentunya Allah jauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Nabi Ibrahim juga tentunya tidak akan berhenti berdoa, jadi sambung doa terus kepada anak, sehingga walaupun Nabi Ibrahim jarang bertemu dengan Ismail, kita lihat bagaimana hebatnya Ismail. Sering didengungkan, sering diceritakan saat Idul Adha terutama. Bagaimana sikap mental beliau saat diminta untuk melakukan sebuah perintah yang itu tidak menyenangkan, yaitu harus dibunuh. Luar biasa, dan ini banyak pujian bagi Ismail. Jadi memang ibu ini berperan di balik layar. Baik, Ustazah Sita, tadi disampaikan bahwasanya jawabannya adalah Siti Hajar tidak hanya sekedar menerima, tapi sudah memahami bagaimana visi yang dilakukan ataupun disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Punya GBHK tadi itu untuk keluarga ini mau dibawa kemana, begitu. Tidak sekedar menerima apa yang menjadi keadaan mereka saat itu, begitu. Semakin menarik diskusi kita dalam Mutiara Iman kali ini, namun kita akan rehat sejenak, Ustazah. Dan saudara, jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali.